Buketi, kau jangan buru-buru menolak kerjasamaku. Aku tahu perusahaanmu dalam kesulitan belakangan ini. Aku ini tulus membantumu, Buketi. Maria, tolong buangkan bunganya. Katie, teganya kau menolakku dengan seperti ini. Dari mana kau tahu perusahaanku dalam kesulitan? Hehehe, intelku gak mungkin ketinggalan informasi ini. Walaupun perusahaanmu dalam keadaan baik, kau gak boleh tolak klien hebat sepertiku. Aku akui Pak Fenley adalah klien yang hebat, tapi tunanganku pasti nggak bakal setuju. Tunangan? Maksudmu William Yorda? Bukankah kau sudah membatalkan pertunangannya? Wah, bisa-bisanya Pak Fenley bisa tahu masalah ini, apa tidak lelah? Oh iya, kalau nggak ada urusan lagi, kau bisa pulang Pak Fenley. Aku sudah harus mau bekerja. Kakak kau, Katie, apakah kau gak paham perasaanku? Maria, kau bawa klien ini keluar. Baiklah, Katie, karena sampai ini kau masih belagak sombong. Jangan salahkan aku bila terjadi sesuatu. Mulai sekarang aku akan membuat perusahaanmu bangkrut dan membuatmu miskin. Sudahlah, kau terlalu percaya diri. Oh iya, hati-hati di jalan. Dan akhirnya Pak Fenley pun pulang dengan rasa kesal dan kecewa. Pak Fenley, kau jangan marah. Karena wanita itu sangat sombong, kita harus gunakan cara lain. Kau diam. Lihatlah cara yang kau usulkan ini. Aku sudah membeli buket mawar yang besar, tapi nggak berguna juga. Tahu begini, mending aku menggunakan obat saja. Hahaha, Pak Fenley, kau benar. Hah, siapa suruh kau membuat perbuatan keji sampai menghancurkan nama baikmu? Sepertinya kita perlu memakai cara lain. Sin pun berpindah ke dalam villa keluarga Yorda, yang dimana mereka sedang melihat hasil rekaman tentang William. Lindsay, apa ada yang ingin kau katakan? Kakek, aku mau bilang kalau kakak William sudah berubah. Ya, benar. Dia bahkan lebih brengsek dari yang dulu. Memfoya-foyakan uang puluhan juta seperti nggak ada harganya. Lindsay, coba katakan apa yang berubah darinya. Entahlah, aku kurang yakin. Ya pastinya dia berubah lebih brengsek dari yang dulu. Hah. Bu, aku yakin Kak William sudah berubah. Lindsay, dilihat dari situasi sekarang, mau gimana pun kakakmu berubah, kakekmu nggak mungkin menerimanya lagi. Ayah, aku harus membuat kakek bisa menerima Kak William lagi. Apapun caranya. Sin pun berpindah ke rumah William, dan terlihatlah ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Siapa di sana? Dan ternyata itu adalah Nona Niall, dan William pun nampak tidak senang dengan kedatangannya. Dan William menutup kembali pintu itu. Dan apa yang terjadi? Nona Niall pun membuka pintu dengan cara menembaki pintu itu hingga terbuka. Brengsek! Hentikan! Kenapa kau rusak pintuku? Aku mau bicara denganmu. William pun terlihat kesal. Hehehe, kau sudah memikirkan mau bermain denganku? Selama kau bersedia mengobati kakekku, aku bisa melakukannya. Sial, apakah kau sudah gila? Bukankah aku sudah ajukan 3 permintaan? Apa tubuhmu tidak sebanding dengan 3 permintaan itu? Lagi pula kau juga sudah punya tunangan? Itu urusanmu. Jika dia pingin ribut denganmu, berarti kau beruntung. Oke, kalau begitu lepaskan pakaianmu. Aku cuma menyuruhmu melepaskannya, tapi aku tidak janji akan mengobati kakekmu. Kau sangat licik. Sialan, berani-beraninya kau membawa perempuan ke kamarku. Sungguh menjijikan, kau keterlaluan. Apaan sih? Siapa yang bermain perempuan? Lagi pula emangnya ada peraturan tidak boleh main perempuan di kamar. Memangnya kau siapa berani mengaturku? Kenapa kau membentakku? Jelas-jelas ini kamarku. Sial, kau masih bisa mengatakannya. Aku sudah membayarnya dengan mahal dan kau masih ikut campur? Apa kau mau menguji kesabaranku? Sial, kenapa kau membentakku? Aku hanya belajar darimu. Sudah, akhiri perkelahian kalian. Aku ada berita penting. William tunanganmu diculik. Apa? Diculik? Kok bisa? Katakan padaku di mana dia sekarang. Akhirnya, sekarang kita setara. Tilia, kau berani mengancamku? Tiba-tiba Celia pun menghajar William. Dari mana wanita ini? Kenapa dia kuat sekali? Celia, aku paling benci kalau ada orang yang memukulku, apalagi jika dia perempuan. Legahnya. William, aku sudah menahannya sejak kemarin. Jika kau mau tunanganmu selamat, kau harus membantu kakekku. Katakan di mana dia sekarang, jika tidak, aku bersumpah kau akan mati mengenaskan. Sembarangan kau. Apa yang kau lakukan? Jangan pukul dia. Karena Nona Fanny menghadang pukulan dari Nona Celia, Nona Fanny pun seketika terpental.
Bagaimana, kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, hanya saja rasanya sakit. Sebenarnya aku tidak suka memukul wanita. Meminta maaflah kepada Fanny. Dan beritahu aku di mana Katie. Dengan begitu aku tidak akan mempermasalahkan penendangan tadi. Kau tidak pantas bernegosiasi denganku. Karena Nona Celia sangat keras kepala, William pun tidak ada pilihan lain lagi. William pun akhirnya melumpuhkan Nona Celia dengan bubuk obat herbalnya. Apa yang terjadi? Selamat, kau adalah wanita pertama yang kupukul. Apa yang kau lakukan padaku? Beritahu aku di mana dia. Sebelum kau menyetujui syaratku, jangan harap kau dapat informasi dari mulutku. Sungguh, aku penasaran bagaimana jika di dalam keluarga Niall ada seorang pelacur yang menggoda pria setiap hari. Menurutmu gimana? Ini sangat menarik kan? Kau sedang menakutiku ya? Dia nggak sedang menakutikmu. Dia benar-benar bisa melakukannya. Dan efek obat itu pun mulai terasa di tubuh Nona Celia. Sialan, apa yang kau lakukan padaku? Cepatlah katakan padaku, di mana dia? Jika sempat dia kenapa-kenapa, seluruh keluarga Niall akan kusiksa. Dia pasti berkata dengan serius. Begini saja, sekarang aku hanya minta 2 permintaan saja. Uang 10 juta rem dan beritahu aku dia ada di mana. Baiklah, aku sudah menyuruh orang untuk menyelamatkan Katie, tapi urusan kita masih belum selesai. Mereka pun segera pergi ke tempat di mana Katie disekap. Hei, apa kau baik-baik saja? Fanley, dia menculikku. Hampir saja ku diperkodok olehnya. Hei, kau sudah aman sekarang? Sudah tidak ada apa-apa lagi? Tenang saja, selama ada aku tidak akan ada masalah. Jangan menangis lagi, nanti mata indahmu bengkak. Apakah kau mencemaskanku? William pun terdiam. Kenapa kau datang menyelamatkanku? Ceritanya panjang. Kau tunggu di luar sebentar ya. Masih ada yang harus kuurus. Tidak, aku takut. Percayalah padaku, ini tidak akan lama. William pun pergi meninggalkan Nona Katie dan kembali untuk Fanley. Celia, serahkan dia padaku. Ini adalah salah satu permintaanku. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Pria ini sangat aneh. Dia bekerja keras mendapatkan 3 permintaan dari keluarga Niall, tapi memakai 2 permintaannya untuk wanita. Awalnya aku ingin melepaskanmu karena kau telah memberiku uang, tapi kau bodoh dan idiot. Sepertinya kau emang cari mati. Pak William, ini hanya salah paham. Aku akan membayarmu berapapun yang kau mau. Tapi tolong lepaskan aku, kita teman kan? Melepaskanmu? William pun mengambil sebatang pipa besi. Pak William, tolonglah lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong percayalah padaku. Lepaskan ikatannya. Hei kalian, lepaskan dia sekarang. Apa yang ingin dia lakukan? Ketika penjaga melepaskan tali yang terikat pada Fanley, selesai membuka Fanley pun seketika langsung berlari untuk berusaha kabur. Namun, William tidak tinggal diam. William pun melemparkan pipa besi itu ke arah Fanley, layaknya seperti bumerang. Dan Fanley pun langsung terjatuh, dan William pun langsung menghajar Fanley habis-habisan, sehingga membuat kedua kaki dan lengan Fanley patah. Laki-laki ini emang sudah gila. Celia, bantu aku menghubungi ayahnya Fanley. Jangan bilang kau tidak bisa melakukannya. Setelah menghakimi Fanley, William pun menelepon ayahnya Fanley. Halo, siapa ini? Halo Pak Sutanto, aku William Yorda. Aku baru saja menghajar anakmu dan lukanya cukup parah. Lebih baik kau kemari. Pihak kedokteran dan pihak polisi pun sudah datang untuk membereskan ini semua. Anakku! Siapa? Siapa yang memukuli anakku? Aku yang melakukannya. Dia menculik tunanganku dan hampir memperkodoknya. Bersyukurlah aku tidak membunuhnya. Pak Haris Wanda sebagai direktur kepolisian. Apakah kau akan membiarkannya? Kenapa kau tidak menangkapnya? Bu Sarah, tangkap dia sekarang. Aku sudah bilang padamu untuk menjaga sikap, tapi kau masih saja membuat masalah yang semakin lama semakin buruk. Sekarang aku harus menanganimu dengan bijaksana. Oke, udah jangan pelototi aku lagi. Aku akan kembali ke penjara bersamamu. Sejak kapan dia berubah menjadi penurut? Ini aneh. Pak Sutanto, kondisi anakmu sangat mengerikan, lukanya terlalu serius, mungkin dokter pun tidak sanggup menyembuhkannya. Apa? Kalau kau nggak bisa menyelamatkannya, aku akan membunuhmu. Ayah, tolong aku ayah. Aku nggak mau mati. Ya, semua orang pun terheran-heran dikarenakan melihat si Fanley hidup dan berjalan normal. Padahal kakinya sudah patah dihajar William. Hah, hantu! Astaga, kenapa dengan anakku? Aku juga tidak tahu. Jelas-jelas kakinya patah. Mana mungkin bisa berdiri lagi. Coba siapapun yang bisa tolong anakku, tolong anakku. Aku bisa menyelamatkannya.
Aku dengar Direktur Sutanto punya banyak uang kan? Sin pun berpindah ke kompleks Tarana, yaitu kompleks yang dihuni Nona Keti. Karena kejadian itu, Nona Keti pun trauma, dan dia pun lagi dirawat oleh William. Yang nurut ya minum ini dan kau tidak akan takut lagi. Lalu tidur yang nyenyak, percayalah semuanya akan baik-baik saja. Ya, William. Setelah Nona Keti meminum obat, dia pun tertidur. Dan ketika William hendak pergi, tiba-tiba saja Nona Keti pun menarik William. Pertanda Nona Keti masih membutuhkan William untuk bersamanya. Sepertinya dia bergantung padamu. Iya, terima kasih. Aku akan segera menjenguk kakekmu. Selama ada aku, dia akan tetap hidup. Oh ya, harga yang harus kau bayar tetap sama, tidak ada diskon. Bukankah kau sudah dapat 10 juta rem dari Pak Sutanto? Apa masih belum cukup? Jangan kira uangnya mudah didapat. Dia bisa melepaskanmu begitu saja. Aku juga tidak melepaskannya. Membiarkan Fanley hidup bukan berarti memberi dia kesempatan, tapi biar dia merasakan penderitaannya dulu. Jadi tujuanmu bukannya uang. Aku orang yang mudah dipahami. Begitu batas sabarku disentuh, masalahnya tidak akan bisa diselesaikan dengan uang lagi. 3 jam pun sudah berlalu. Dan keadaan Nona Keti pun sudah mulai sadar. Hah, sudah berapa lama aku tidur? Kau baru tidur 3 jam, apa kau lapar? Aku sudah memasak, ayo kita makan bersama. Hah, dia bisa memasak. Padahal dulu untuk makan saja dia harus disuapin wanita cantik. Sampai lupa cara memegang garpu. Sekarang malah dia bisa memasak. Nona Keti pun mencoba masakan William. Gimana rasanya, enak kan? Wah, yang mengejutkan adalah masakannya bisa dimakan. Entah apa yang difikirkannya, Nona Keti tiba-tiba mendiamkan diri. Aku ingin memberitahu sesuatu padamu. Sebenarnya kontrak pembatalan pertunangan itu bukan ditandatangani olehku, tapi diam-diam ibuku memalsukannya. Sudahlah, semua sudah berlalu, ayo makan lagi. Aku sungguh tidak menandatanganinya. Tidak bisakah kau memberikan aku kesempatan menjelaskannya? Tidak peduli siapa yang menandatanganinya. Hasilnya sudah keluar, kenapa masih memedulikannya? Ya sudahlah, maaf aku telah mengganggumu. Karena kecewa, Nona Keti pun ingin pergi. Namun karena dia terlalu lelah dengan kesedihannya, dia pun terjatuh dan William pun harus membawanya ke tempat tidur lagi dan mengobatinya lagi. Sialan, dia merasa sedih. Dia sedih karena aku. Apakah pantas? Kenapa dia sesedih ini? Apa karena aku? Tapi ini tidak masuk akal. Bukankah dia sangat membenciku? Terus sekarang dia menyukaiku? Tahu? Tunggu. Bukankah dia menyukai Ray? Sudahlah. Hati wanita memang susah ditebak. Nona Keti pun tersadar, namun dia kaget karena William memijatnya. Ya, mungkin dikira Nona Keti William hanya modus. Keti, tubuhmu sangat lemah. Karena tubuh Nona Keti sangat lemah, William pun mempunyai ide berlian. Tapi sepertinya ini bukan ide berlian. Ini terlihat seperti ide genit. Apa yang kau lakukan? Oh, mungkin ide tadi bermanfaat supaya dapat mengembalikan semangat tubuh, yaitu dengan membuat kaget. Tubuhmu sangat lemah. Kau harus makan yang banyak, kalau tidak, gimana kau bisa mengurus perusahaanmu? Jangan-jangan kau nggak suka makanannya ya? Apakah kau masih William yang dulu? Apa maksudmu? Tidak tahu, tetapi aku merasa kau sudah berubah. Coba jelaskan apa yang berbeda dariku. Aku nggak bisa menjelaskannya. Hanya saja kau terlihat berbeda. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku nggak berubah. Mungkin pikiranmu saja yang berlebihan. Ayo cepat habiskan makanannya, setelah itu akan aku antar kau pulang. William, apakah kau membenciku? Tentu saja tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu. Terus, kenapa kau ingin aku pergi? Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, dan Nona Keti pun membuka pintu itu. Ternyata Kak Ray. Keti, kau baik-baik saja kan? Aku sangat mencemaskanmu. Iya Kak Ray, aku baik-baik saja. Setelah itu, Kak Ray pun masuk untuk menemui William. Kerja bagus, William, yang kau lakukan kali ini sangat tepat. Sudahlah, semua orang akan melakukan hal yang sama. Kerja bagus apa? Tenang saja, Kitty. Fanley sudah dikalahkan oleh William. Sekarang dia sudah menjadi orang yang tidak berguna dan gak akan mengganggumu lagi. Ayo, aku akan mengantarkanmu pulang. Segeralah pulang, aku sudah agak lelah. Ada apa, Katie? Kak Ray, aku masih ada urusan yang harus kudiskusikan olehnya. Kak Ray pulang duluan saja. Baiklah. Dia oke juga. Kelihatannya dia juga memperlakukanmu dengan sangat baik. Keluarganya juga orang kaya. Kenapa kau nggak menerima cintanya? Apa kau percaya dengan takdir? Apa maksudmu? Aku nggak paham. Lupakanlah, aku mau pergi dulu, kau nggak perlu mengantarkanku. Lagi pula rumahku lumayan dekat.
Lumayan dekat. Nona Keti pun pergi untuk pulang. Dan ternyata Nona Keti sudah pindah ke perumahannya Nona Fanny. Dan itu artinya William dan Nona Keti sangat berdekatan. Sin pun berpindah ke keluarga Niall. Dan terlihatlah William yang sedang mengobati kakek Niall. Dia sudah pulih dengan baik. Kira-kira kapan kakekku bisa sembuh total? Kenapa harus buru-buru? Dr. William yang jenius, kami keluarga Niall sangat berharap kakek Niall segera sembuh. Kalau buru-buru nanti hasilnya tidak akan optimal. Paling lambat 1 bulan lagi Pak Ronald sudah bisa duduk. Wah, lebih cepat dari perkiraan. Dr. Watson, sebetulnya kemampuanmu itu hebat, tapi sayangnya, keterampilanmu kurang. Sebenarnya Pak Ronald bisa saja lebih cepat pulih. Benarkah? Kalau begitu, percepatkanlah. Ada uang, ada barang, untuk sembuh dalam 1 bulan, perlu 10 juta rem. Kalau dipercepatkan, paham sendirilah ya. Kau sudah gila. Mereka keluarga Niall dan kau memerasnya separah itu. Kau cari mati ya? Berapa yang kau mau? 25 juta rem, dan aku bisa membuatnya terbangun 5 hari lebih cepat. Tidak ada tawar-menawar dan tidak ada dicicil. Pasti kalian keluarga Niall tidak mempermasalahkan uang sekecil itu kan? Baik, aku terima harganya. Nona, sebaiknya kau belajar dulu. Inilah yang dilakukan orang dewasa. Aku mau pulang, kau tidak perlu mengantarku. Kenapa ayah menyetujui permintaannya? Masa 25 juta rem diberikan begitu saja? Kalau kita habiskan 100 juta rem di rumah sakit, apakah dokter bisa membuat kakek sehat lagi? Kalau dibandingkan, ini hanya nominal yang sedikit. Waktu di perjalanan pulang, ada mobil yang hilang kendali di belakang William. Sial! Mobilnya hilang kendali, kalaupun dia tidak sewajarnya ke arahku. William pun mengayun sepedanya lebih cepat lagi, dan seperti mobil itu selalu mengarah ke William, atau lebih tepatnya, dia mau sengaja menabrak William. Sial! Benar-benar mengarah ke arahku. Karena sudah bingung mau berbuat apa, William pun melompatkan diri. Namun mobil itu masih mengarah ke arah William, sampai akhirnya seperti ada cahaya laser yang mengarah ke sopir. Dan seketika sopir itu membanting setir, hingga menabrak tiang listrik, dan William pun selamat. Siapa yang mencoba membunuhku? William, apakah kau baik-baik saja? Perlu ke rumah sakit untuk diperiksa nggak? Nggak perlu, aku baik-baik saja. Ada mayat di dalam mobil, oh iya. Tolong bantu aku menyelidiki siapa yang mengirim orang itu. Itu pekerjaan kami. Tenang saja, kami akan menyelidikinya. Oh iya, perampok bank yang botak itu, dia melarikan diri. Apa katamu? Kabur? Akulah orang pertama yang akan diincar olehnya. Apa begini kinerja kalian? Aku juga nggak mau hal ini terjadi. Bahkan dia membunuh rekan kerjaku saat melarikan diri. Seharusnya kau bersyukur hanya ada 1 korban dengan penjagaan yang sekendor ini. Kalau saja aku tahu kalian selemah ini, aku nggak akan membantu kalian dari awal. Jadi apa maumu? Aku mau kau melindungiku 24 jam, dan ingat, kalau terjadi apa-apa padaku, nggak akan ada yang bisa menyembuhkan ibumu. Kau menyebabkan sekali. Baiklah, aku akan melapor ke atasan dulu. Karena sepedanya rusak, William pun pulang dengan berjalan kaki. Namun, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Keluarlah, aku tahu kau ada di sana. Bagaimana kau bisa tahu? Hanya menebak saja. Jika ada pihak yang menginginkan aku hidup, itu sudah pasti dari keluarga Nialmu. Kalian yang mengirimkan sniper untuk melindungiku, kan? Iya. Kami juga sudah mengirim orang untuk menyelidiki kejadian ini. Mungkin sebentar lagi akan ada hasil. Sebelumnya, saya mohon maaf, kita flashback sebentar. Ternyata ini bukanlah cahaya laser, melainkan tembakan dari sang sniper yang dikirim oleh keluarga Niall. Oke, kita lanjut. Sutanto sepertinya yang paling mencurigakan. Tapi menurutku, dia tidak sebodoh itu. Kalau bukan dia, lalu siapa? Oh iya, apakah ada orang lain yang tahu Pak Ronald sakit? Hanya sedikit yang tahu. Kalau ada yang tidak suka Pak Ronald bangun, dia pasti akan menyerangku duluan. Kau harus memberitahuku identitas pembunuhnya dengan jelas. Sin pun berpindah ke dalam villa keluarga Yorda. Apa kau bilang? Kau melihat William keluar dari sanatorium? Iya, dia keluar dengan Dr. Watson. Ya, bajingan itu juga memukuli seseorang. Orang yang dipukuli itu adalah Fanley. Semua orang membicarakan hal ini, ada yang bilang, keluarga Yorda suka merundung orang. Dasar William sialan. Aku nggak peduli. Paman mengakuinya atau tidak. William itu adalah kakakku. Lagi pula dia itu juga anak dari saudara paman. Dia bukan bajingan. Lindsay, sejak dia kembali, sudah berapa kali kau menemuinya? Sekali, dan itu pun tidak berjalan mulus. Dia tidak ingin bertemu denganku
ataupun keluarga kita. Tapi dia sudah berubah. Bahkan dia memberi 29 juta rem kepada Keti. Dia sudah menjadi lebih baik. Aku baru saja mendapatkan sebuah kabar. Ada yang berusaha membunuhnya dengan sebuah kecelakaan mobil, tapi sopirnya dibunuh oleh orang yang diam-diam melindunginya. Ada yang ingin membunuh William, dan seseorang membunuh sopir untuk melindunginya. Di kota Gemarang ini sangat sedikit yang berani melakukan penembakan secara publik. Keluarga besar mana yang melakukannya? Selain itu, orang yang di dalam sanatorium sebenarnya seperti apa? Lindsay, kau pergi mencari informasi tentang William. Kalau William mempunyai hubungan spesial dengan orang hebat, kita bisa mengajaknya kembali ke keluarga Yorda. Keesokan harinya pun tiba, dan diperlihatkanlah sebuah restoran kecil yang biasa didatangi William untuk makan mie Yogiva. Namun kali ini ada Nona Fanny yang menemaninya makan. Pelan-pelan, kuahnya kena mukaku. Nona Fanny, bisanya orang yang meminta tolong akan meneraktir makan. Tapi kok kau nggak meneraktirku makan? Hehehe, bukannya suatu kehormatan bisa makan dengan wanita secantik aku. Sudahlah, cepat ceritakan gimana kronologinya kau bisa hampir terbunuh. Ini pasti akan menjadi berita terpanas tahun ini. Kau sungguh sangat cerdik untuk mendapatkan informasi. Kau pantas menyandang gelar sebagai anak wali kota Gemarang. Aku bisa memberitahumu tentang hal lain, namun tentang hal ini aku akan tutup mulut. Dasar pelit. Aku sudah membantumu mengiklankan tokomu. Aku kira kita teman. Ayahmu adalah wali kota Gemarang. Pasti dia punya banyak musuh. Jika aku berteman denganmu, aku pasti dalam bahaya. Tiba-tiba ada yang membuka pintu, dan ternyata itu adalah Damien, orang yang mobilnya dihancurkan oleh William. Bajingan, apa yang kau lakukan padaku? Damian, bukankah kau berjanji padaku untuk membiarkan aku bicara padanya? Ini adalah ibunya Damien. Nona Fanny, ini untuk bahan beritamu. Aku menghancurkan mobilnya. Ini pun bolehlah. Halo Pak William, namaku Laras Pekar. Maaf telah mengganggumu. Ada yang bisa aku bantu Nona Laras? Aku nggak tahu kalau Damian mempunyai ibu yang cantik. Kalau terjadi apa-apa pada ibunya, dia pasti sangat marah. Hei bajingan, jangan menatap ibuku lagi atau ku cincang kau. Cepat katakan apa yang kau lakukan padaku. Pak William, aku kesini untuk meminta maaf. Atas anakku, aku harap kau bisa memberinya kesempatan. Ini cek yang Anda berikan untuk mobil hari itu, silahkan ambil kembali. 7 juta rem. Ada 500.000 rem lebih dari yang kubayar waktu itu. Kau terlihat sangat tulus. Katakan tujuanmu. Beberapa hari ini anakku bertingkah aneh. Dia nggak bisa tidur di malam hari dan terus menendang. Kenapa bisa begitu? Begini Bu Claras, kalau kondisi anakmu seperti itu, kau harus membawanya ke rumah sakit, bukan datang kepadaku. William, berhenti berakting bodoh. Bukankah semua ini karena ulahmu? Uangnya sudah kuberikan padamu. Kau masih mau apa lagi? Terima kasih atas pujiannya. Aku nggak menduga. Kalau aku begitu hebat di matamu. Tapi sayangnya masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Lebih baik kalian pergi ke rumah sakit saja. Pak William, aku sudah tahu tentang kehebatanmu dari berita. Aku harap kau bisa memaafkan anakku dan mau menyembuhkannya. Bu Claras, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Jika aku yang melakukannya, aku pasti tidak akan menyangkalnya. Kau tanyakan kepada yang lebih pandai saja. Ayo pergi, Nona Fanny. Mereka pun pergi meninggalkan Damian dan ibunya. Ibu, kau membiarkannya begitu saja. Ayo kita pulang dulu, nanti kita pikirkan cara lain. Tapi nanti malam aku harus tidur lagi, Bu. Aku tidak mau tidur. Aku tidak ingin bermimpi buruk lagi. Tenang saja, ibu akan cari cara agar dia mau membantumu. Sin pun berpindah ke dalam rumah William, dan kelihatannya dia lagi mencari sesuatu yang enak untuk dilihat. Lagi-lagi wanita itu nggak ada di rumah. Aku nggak seharusnya membeli teropong ini. Bahkan teropong ini nggak pernah berhasil sekalipun. Tiba-tiba pun, ada yang mengetuk pintu kamar William, dan ternyata itu adalah Nona Polwan, atau Nona Sarah. William terkejut dan terheran-heran, karena Nona Sarah membawa koper yang lumayan besar. Kenapa kau datang kemari? Aku sudah berbicara kepada atasanku. Mulai hari ini, aku melindungimu 24 jam. Kau benar-benar melakukannya. Padahal aku hanya bercanda. Nona Sarah pun tidak memperdulikan perkataan William. Dia terus melangkah dan menghampiri tempat tidur William. Tempat tidur ini nyaman juga. Mulai sekarang aku akan tinggal di kamar ini. Luar biasa. Kulitnya kelihatan sangat halus dan kenyal. Akan lebih indah jika dia memakai stocking hitam. Bajingan, apa yang kau lihat?
Aku emang setuju untuk melindungimu, tapi hanya sampai perampok itu ditangkap. Kau jangan berpikir hal yang lain. Wah, apa itu artinya kita akan tidur bersama? Apa katamu? Coba katakan sekali lagi. Oke, lupakan saja. Tapi bagaimana jika perampok itu tidak muncul juga? Apakah kau akan terus tinggal bersamaku? Bagaimana kalau kau perlahan jatuh cinta denganku? Baiklah, sampai di sini dulu untuk kisah Dewa Obat part 16-nya. Yang suka dengan kisah ini silahkan like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Baiklah, semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.